Selamat sore ibu-ibu sekalian. Sore. Shalom. Shalom. Wah, sore ini kita senang sekali ya bisa bertemu dengan ibu-ibu. Kita sudah lama sekali nggak bertatap wajah satu dengan yang lain. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa. Sungguh ada satu sukacita yang luar biasa pada sore ini. Ibu-ibu, sebentar lagi kita akan masuk dalam persekutuan Komisi Wanita. Sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kiranya menyertai setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Ibu-ibu yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai sehingga mereka boleh sama-sama bergabung dengan kami untuk mengikuti persekutuan ini. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan persekutuan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah ibu-ibu, kita akan menyanyikan lagu yang penuh dengan sukacita. Saya minta lagu ini dinyanyikan dengan penuh dengan sukacita dan nanti akan saya ajarkan ada sedikit gerakan ya. Supaya ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini nggak ngantuk ya. Jadi kita nanti berdiri sama-sama, saya akan ajarkan gerakannya. Oke? Bersuka dalam Tuhan. Untuk yang pertama kita bernyanyinya tepuk tangan dulu aja ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersukacita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Baiklah ibu-ibu, saya minta kita semua yang hadir di tempat ini untuk bisa berdiri. Saya akan ajarkan gerakannya sangat mudah sekali ya. Jadi nanti saya minta singernya menyanyikan, saya akan mengajarkan gerakannya ya. Tepuk tangan dulu ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan,
Ya Ibu-ibu, kalau pada minggu lalu tepatnya kita merayakan Hari Ibu Internasional. Kalau Hari Ibu di Indonesia kita rayakan tanggal 22 ya. Kita bangga menjadi wanita yang menjadi penolong bagi pria. Dan biarlah kita menjadi wanita yang tetap setia, yang selalu menangis di bawah kaki Tuhan dan tetap setia melayani sampai akhir hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Ibu-ibu, sebentar lagi kita akan melakukan bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-87. Sebentar ya. Mazmur pasal yang ke-87, pasal yang ke-1 sampai ke-7. Ibu-ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membacakan secara bergantian ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-1, lalu ayat yang kedua bergantian ibu-ibu dengan ibu pensan ya. Sudah ketemu semua ya di Mazmur pasal yang ke-87 ayat 1 sampai dengan ke-7. Mazmur 87 ayat 1, Sion kota Allah, Mazmur Bani Kora, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah, Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya.
Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana sela. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Demikian pembacaan pertanggapan kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang pada sore hari ini akan dibawakan oleh Saudara Daniel. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Tahu. Shalom, ibu-ibu sekalian. Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau kenalan sebentar ya. Ya, nama saya Daniel Adiwijaya, biasanya dipanggil Daniel. Saya adalah mahasiswa praktek dari Saat, praktek setahun di GKKA. Saya senang sekali bisa melayani ibu-ibu di sini, karena saya seringkali ngobrol dengan Kak Nora tentang ibu-ibu, dan juga waktu saya kecil saya seringkali
nganter mama saya untuk KW gitu ya. Dan juga saya ikut main musik. Jadi saya selalu senang dengan ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu di sini juga ceria, semangat gitu ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menabur kebaikan gitu ya. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang baik, yang sudah melayani keluarga di dalam Kristus gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya ajak ibu-ibu sekalian membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 43. Ini adalah kisah tentang Tabita yang sudah dibahas di hari Minggu yang lalu. Tapi kita akan membahasnya atau saya akan menyajikannya dengan satu sisi yang berbeda begitu ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. LAI memberikan judul bagian ini, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, yang akan kita baca. Demikianlah firman Tuhan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur punya waktu untuk bersekutu secara onsite di tempat ini, dan juga ada yang online yang mendengarkan rekaman khotbah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu sekali lagi untuk mendengarkan maksud Tuhan, untuk belajar menjadi sang penabur, atau belajar menjadi menabur kebaikan. Tuhan tolong kami punya telinga seorang murid, sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan lemah dan terbatas, terlebih berdosa, Tuhan tolong, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bisa kami dengar dan renungkan dan lakukan. Roh Kudus tolong kami, kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami. Ini doa kami Tuhan yang mendengarnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk terlebih jauh ke dalam kisah Tabita, saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang 2 orang pendeta. Jadi ada 2 orang pendeta yang berbeda. Pendeta pertama adalah seorang yang sangat baik dalam hal berkhotbah. Dia sangat cakap berbicara. Kalau ngomong, kalau menjelaskan sesuatu, orang itu bisa paham, bisa suka dengan kata-katanya, suka memuji orang dan sebagainya. Tetapi di rumah, pendeta pertama ini suka mukulin istrinya, suka mukulin anaknya. Sedangkan pendeta yang kedua adalah pendeta yang tidak bisa khotbah, petah lidah, ngomongnya kurang-kurang, bahkan mungkin membahas Alkitab atau menafsirnya salah-salah begitu. Tetapi dia seorang yang sangat mengasihi istrinya dan juga mengasihi anaknya. Tentu 2 pendeta ini bukan
Jen Mukse dan Semukse gitu bukan ya, atau pendeta agung gitu ya, bukan. Dua pendeta ini saya ceritakan adalah kisah yang fiktif, tidak seperti aslinya, tidak ada. Tapi kalau kita boleh memilih dari dua pendeta tadi yang fiktif ini, yang satu cakap berkhotbah, cakap berbicara, perkataannya baik, tapi perbuatannya tidak baik, dan yang kedua yang cakap dalam hal perbuatannya baik, tapi tidak cakap dalam perkataan, kita pilih yang mana? Mungkin Semu bisa milih gitu ya, mau punya suami yang mana, Muse yang mana, enggak, ini bercanda. Jadi intinya kalau ada dua pendeta seperti itu, melayani di gereja kita milih yang mana? Perbuatannya baik atau perkataannya yang baik? Sambil dipikir, kita akan membahas bagian dari Tabita, kembali lagi kepada Tabita. Jadi kalau kita lihat ya, Dorcas itu dikenal dengan orang yang sangat baik. Dan dia baik pada janda-janda gitu. Dia sendiri juga janda. Mungkin kita perlu melihat satu bagian ini. Dikatakan di sana, di Yope ada seorang murid bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Di Yope. Kalau kita ingat-ingat kembali, Yope ini apa? Yope ini adalah sebuah pelabuhan. Di mana Yunus itu mau melarikan diri ke Niniwe kalau kita lihat di perjanjian lama. Jadi kalau digambarkan daerah tempat Tabita dan janda-janda yang ada, Dorcas, itu seperti ya kalau sekarang itu Kenjeran atau Tanjung Perak begitu ya, yang dekat dengan pelabuhan. Kenapa di sana banyak sekali janda? Kalau kita tahu ya, di pelabuhan itu banyak sekali orang atau bapak gitu yang menafkahi istrinya dengan bekerja sebagai nelayan. Zaman dulu dan mungkin juga zaman sekarang, seorang nelayan ketika berangkat berlayar gitu ke laut, tidak semuanya bisa kembali dengan keadaan baik. Mungkin yang kembali hanya namanya saja. Mungkin juga bahkan tidak bisa kembali, namanya saja. Meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Tidak heran di sana banyak sekali janda. Kalau kita lihat ya, penulis Kisah Para Rasul ini siapa? Lukas. Lukas itu sangat concern dengan janda. Kalau kita lihat di Injilnya, Injil Lukas, banyak sekali janda-janda di sana yang disebut dengan kaum marginal. Sekali lagi, Tabita melayani janda-janda itu. Dan jangan lupa, Tabita kemungkinan juga janda. Penafsir setuju mungkin dia seorang janda yang tua, renta. Tapi dia tidak pernah memikirkan bahwa dirinya sudah janda, sudah tua. Jadi terus, ya sudah hidup begini saja. Tidak. Tabita dikenal dengan seorang yang baik. Ayat 36b berkata perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sekali lagi kalau kita lihat penulisan Lukas ya, Lukas juga nulis tadi Injil. Di Injil Lukas pasal 10 ayat 40, 42, 43 dan sebagainya, itu ada kisah tentang Maria dan Marta yang seringkali kita juga dengar dari khotbah, seringkali kita juga dengar mungkin dari seminar dan sampai sekolah minggu. Kalau kita lihat ya, perbuatan Tabita ini yang dikatakan banyak sekali berbuat baik, itu dibandingkan dengan Marta yang ditegur Yesus. Yesus berkata kepada Marta, kamu terlalu menyusahkan diri dengan banyak perkara, banyak perbuatan, tapi gak ada baiknya. Secara tidak langsung, Lukas tuh mau bandingin Tabita dengan Marta. Seorang yang berbuat banyak sekali kebaikan dengan orang yang meribetkan dirinya, menyusahkan dirinya dengan banyak sekali perkara, gak ada baiknya. Jadi penulis ingin menunjukkan bahwa Tabita adalah benar-benar seorang yang baik. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kalau kita lihat, ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa dikenal seperti Tabita yang punya banyak sekali perbuatan baik? Apakah kalau orang melihat kita atau ibu-ibu gitu, sebagai seorang ibu Kristen, dikenal sebagai ibu-ibu atau ibu yang banyak sekali berbuat baik? Kapan terakhir berbuat baik? Kapan ibu-ibu terakhir menunjukkan kebaikan sebagai seorang Kristen? Bukan sebagai diri ya, untuk memuliakan Kristus, bukan memuliakan diri. Kapan? Kapan ibu-ibu dapat dikenal seperti Tabita yang banyak sekali berbuat baik itu?
Kadang kita seringkali memikirkan kalau perbuatan baik itu harus yang besar. Nanti kalau punya ini, nanti kalau punya itu, dan sebagainya. Nanti, dan nanti. Kenapa kok nanti? Karena kita memikirkan perbuatan baik itu hal yang besar sekali. Seperti Petrus yang menyembuhkan Tabita. Seperti Paulus dan sebagainya, murid-murid Yesus yang lain. Enggak. Kalau kita lihat ya, Tabita di sini dikatakan dia berbuat baiknya apa? Menjahit, membuatkan baju. Dikatakan di sana, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas pada waktu ia masih hidup. Bayangkan, kebaikan Dorcas kecil, cuma menjahit. Di sini siapa yang nggak bisa menjahit? Siapa? Mungkin ada ya nggak bisa menjahit ya. Tapi seharusnya menjahit atau dondom atau menjahit yang kecil-kecil itu adalah pekerjaan yang kecil. Tapi Tabita melakukannya. Tabita tahu pekerjaan yang kecil ini dapat memberkati orang lain, menjadi perbuatan yang baik. Sekali lagi, kecil bukan remeh. Tabita tidak meremehkan kemampuan yang kecil, justru dia memakainya untuk perbuatan baik. Sekali lagi kalau ditanya, apakah kita mau berbuat baik? Kita maunya yang besar, seperti Petrus tadi membangkitkan Tabita. Kita belajar dari Tabita, yang sekalipun hal kecil, dia belajar melakukannya untuk Tuhan. Dia melakukan perbuatan baik itu. Dia melakukan itu untuk menunjukkan ada Kristus yang dia hidupi dalam kehidupannya. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi kecil, yang hina itu, yang orang lain seringkali gak mau lakukan, Yesus katakan itu untuk aku. Jadi gak ada tuh perbuatan besar yang diakui oleh Yesus. Gak ada perbuatan kecil yang Yesus gak mau akui. Gak ada. Semua perbuatan baik, kalau kita lakukan dengan tulus dan memandang pada Kristus, itu akan memberkati orang lain. Dan mungkin dapat membawa orang kepada Kristus. Saya mau cerita seorang ibu yang umurnya sudah 90 tahun. Saya kenal ibu ini cukup lama. Ibu ini kalau memberi persembahan, pernah cerita kepada saya karena kurang mampu, hanya 10.000. Paling banter 20.000. Enggak banyak. Dia memberikan persembahan ini dari dia umur 30 tahun sejak mengenal Kristus sampai umur 90 tahun. Ya kalau waktu dulu mungkin enggak 10.000, enggak 20.000, lebih kecil. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kalau di kurs dengan inflasi sekitar 10.000, paling banter 20.000. Tapi ada seorang yang bertobat karena melihat ibu tersebut itu memberikan persembahan, nyemplung-nyemplungin uang di kotak persembahan. Hanya melihat perbuatan baik ibu tersebut yang kerap kali dilihatnya, dia bisa bertobat. Syukur kepada Allah. Tapi sekali lagi, apakah kita pernah berpikir bahwa kita bisa memberkati orang lain dengan perbuatan kita, meskipun hanya melihat orang lain gak merasakan perbuatan kita ngasihnya ke gereja. Sekali lagi kita seringkali mikirnya itu muluk-muluk, hal yang besar, perbuatan yang besar. Sekali lagi, perbuatan yang kecil dapat membuat kita menunjukkan kasih Allah. Tapi di sisi lain, perbuatan baik itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena saya juga mengenal seorang oma yang lain, tadi bukan ibu ya, oma harusnya. Oma yang lain yang meninggal dengan diupacarakan secara Kristen gitu, orang itu kaget. Orang melihat bahwa, loh ternyata dia Kristen ya. Selama ini tak kira bukan Kristen. Karena dia cuma berbuat baik. Ada ya agama yang mengajarkan perbuatan baik? Ada. Ada juga yang tidak memang. Tapi banyak agama, kebanyakan itu mengajarkan perbuatan baik. Jadi orang-orang yang melihat kebaikannya, perbuatan baik ibu tersebut, dia nggak tahu agamanya ibu tersebut. Makanya kaget ketika dikuburkan secara Kristen, loh ternyata Kristen ya, karena nggak pernah cerita tentang Kristus. Memang perbuatan baik itu tidak cukup. Firman Tuhan berkata
iman timbul dari penglihatan. Enggak ya ibu-ibu? Paulus nulisnya iman timbul dari pendengaran. Ditambahin sama dia. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi gak pernah ada tuh ceritanya kita berbuat baik, orang bisa kenal Kristus. Nanti tanya deh Kak Nora, tanya Bu Jen, ada gak tuh penginjilan hanya berbuat baik? Gak ada. Makanya sebenarnya Sinterklas itu tidak benar. Karena dia hanya datang memberi hadiah tanpa menceritakan Kristus. Gak ada ceritanya orang bisa kenal Kristus kalau gak diceritain tentang Kristus. Hanya diceritain perbuatan baik. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan oleh pendengaran, oleh firman Tuhan. Bukan penglihatan. Jadi perbuatan baik saja tidak cukup. Perbuatan baik harus disertai dengan perkataan baik tentang firman Tuhan itu. Kalau kita lihat ya, Dorcas bukan sekedar melakukan perbuatan baik. Dia juga melakukan perkataan yang baik. Dia memperkatakan Kristus, menceritakan Kristus. Bukan cuma dari hidupnya, tapi secara langsung menceritakan Kristus. Buktinya apa? Buktinya ini. Kita lihat di ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Bayangin, kalau Dorcas gak pernah ceritain tentang Kristus dan murid-muridnya, kok bisa ada orang kenal Petrus? Ada 2 orang yang disuruh oleh orang-orang di sana untuk mencari Petrus yang di Lida itu, yang di dekat Yope. Tentu Tabita pernah menyinggung Petrus. Tabita pernah menceritakan Kristus yang lebih penting daripada Petrus tentunya. Jadi Tabita bukan hanya berbuat baik, tapi juga berkata-kata baik, yaitu berkata-kata tentang Kristus. Itu yang lebih penting dari perbuatan baiknya. Jadi orang-orang yang datang ke rumahnya bukan hanya dikasihi terus, tapi juga diberikan firman Tuhan. Diajar untuk mengenal Kristus. Sehingga di sana orang-orang banyak yang mengenal Kristus. Orang-orang di sana bisa kenal Petrus, bisa mencari Petrus. Dan yang paling mantap, menarik adalah di ayat 42. Dikatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada Tabita, bukan percaya kepada Petrus, percaya kepada Tuhan. Karena perbuatan baik itu sertai dengan perkataan baik, kabar baik. Ujung dari perbuatan baik kita bukan kita dipuji. Ujung dari perbuatan kita bukan kita dipuji. Ujung dari perbuatan kita, perbuatan baik kita adalah supaya Kristus dimuliakan, Allah ditinggikan, bukan diri kita. Ketika Tabita berbuat baik, ketika dia menceritakan tentang kebangkitan itu, yang ditinggikan bukan Tabitanya, bukan Petrusnya, tapi Allah, supaya orang datang kepada Allah. Perbuatan baik bisa mengantarkan orang kepada Allah kalau disertai dengan perkataan yang baik, kabar baik. Ketika murid-murid mendengar itu, murid-murid yang di sana tuh sampai dimuridkan, berarti dia membuat orang-orang bukan cuma mengenal Kristus, tapi juga mau mengikuti Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah perkataan kita membawa orang mengenal Kristus? Apakah perkataan kita menceritakan Kristus? Yesus mengajar kita menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya kita adalah garam dan terang dunia itu, sudah. Tapi seringkali kita bukan garam dan terang dunia, tapi lombok dunia. Omongan kita pedes banget. Seringkali kita ngomongin orang dengan sangat sulit bahasa Indonesianya, mungkin sangat menusuk, nyelekit, gak enak. Alih-alih menjadi garam dan terang dunia, seperti yang dikatakan Yesus, kita malah menjadi lombok dunia. Yang omongannya pedes banget. Ya memang, jangan bilang, oh kalau garam, nanti kebanyakan garam, darah tinggi, kolesterol. Ya bisa. Cuma maksudnya garamnya yang wajar-wajar. Terangnya juga yang wajar-wajar biar enggak terlalu silau. Tapi sekali lagi perkataan kita, sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia? Sudahkah kita memperkatakan Kristus dalam kehidupan kita yang disertai dengan perbuatan baik itu? Atau kita malah senang menjadi lombok dunia?
yang pedas, bukan cuma perkataan yang pedas, perbuatannya juga pedas gitu. Saya akan menutup khotbah saya dengan satu kisah. Saya sudah janji sama Kak Nora, kalau khotbahnya nggak panjang, cuma 20 menit. Nggak nyampe kayaknya ya. Saya sudah janji, karena katanya ada permainan. Jadi ibu-ibu sekalian, saya mau menceritakan kisah seorang mama saya cuma punya satu mama. Mama saya ini seperti bisa dilihat di layar, mukanya agak serem. Jadi, kalau di gereja, mau pelayanan jadi usher, nggak bisa. Jangan sampai orang yang mau datang ke gereja jadi nggak jadi ke gereja karena lihat mukanya yang serem gitu ya. Mama saya juga sebenarnya pendidikannya cukup tinggi, S2, mau ngambil S3 nggak punya uang, maksudnya SD kelas 2. Jadi kalau mau nyanyi, itu baca not balok nggak bisa, yang kacang hijau itu nggak bisa. Juga suaranya kayak saya, kayak bebek kejepit. Jadi kalau nyanyi nggak bisa rata suaranya, nggak bisa ngikutin, fales-fales terus gitu. Jadi pelayanannya apa? Ya nggak bisa kalau pelayanan yang begitu-begitu. Sekali lagi satu lagi nih ya, mama saya juga pernah pelayanan petugas persembahan yang itu nyodorin persembahan. Mungkin nanti juga ada ibu-ibu yang nyodorin persembahan gitu ya. Mama saya ketika nyodorin persembahan suatu kali pernah itu waktu nyodorin ada ibu-ibu tuh lagi nyariin uang mungkin ya di saku, di tas gitu nggak ketemu-temu. Akhirnya mama saya bilang, "Wes suwiram," ditinggal sama dia. Jadi mama saya pelayanan yang begitu-begitu tuh nggak bisa. Lalu pelayanannya apa? Mama saya itu pintar sekali masak, masakannya enak. Bisa masak dalam jumlah sedikit atau dalam jumlah banyak. Jadi nggak ada alasan. Makanya saya selalu protes kalau makanan di saat itu kurang enak. Kenapa? Karena alasan mereka masaknya banyak, jadi sulit. Mama saya bisa masak banyak tetap enak, masak sedikit ya tetap enak. Jadi beliau punya punya kemampuan, kualitas atau kemampuan untuk masak gitu. Itu talentanya beliau. Saya sungguh bersyukur, makanya saya gendut begitu ya. Nah, mama saya itu kalau ada acara gereja selalu masak. Jadi si konsumsi kayak Marta. Selalu masak. Suatu kali beliau itu bukan cuma masak di gereja, tapi juga ngajarin ibu-ibu untuk masak. Jadi beliau ngajarin ibu-ibu satu persatu untuk masak. Ibu-ibu datang ke rumah membawa bahan, terus dimasak di rumah, terus nanti kalau selesai jadi dibawa pulang lagi dikasih ke suami begitu ya. Jadi suami itu bisa menikmati masakan. Menariknya, di tengah mama saya punya murid-murid masaknya itu, awalnya itu cuma 5, terus 10, terus nambah sampai rumah saya itu pernah penuh karena jumlahnya 20. Bayangkan 20 ibu belajar masak bersama, untungnya mama saya punya beberapa kompor dan beberapa alat masak. Namun, di sana mama saya itu bukan hanya berbuat baik, ngajarin masak, apa yang bisa diajarkan. Enggak, mama saya juga memperkatakan perkataan yang baik, menceritakan kabar baik. Mama saya cerita tentang Kristus. Ada seorang ibu yang berkata, ngomong ke mama saya, "Ibu, hidup saya enggak enak." Mama saya jawab, "Bersyukur, Kristus sudah menebus kita. Dulu aku enggak punya apa-apa, sekarang juga enggak punya apa-apa, tapi aku punya Kristus." Mama saya bersaksi demikian. Ada ibu-ibu yang tengkar dengan suaminya, dia bilang, "Aku malas dengan suamiku kemproh." Bahasa Indonesianya mungkin kotor, gak bersihan, jorok. Mama saya berkata, "Bersyukur masih punya suami." Aku enggak. Mama saya seperti Tabita, janda. Dan kebanyakan orang yang les sama dia, itu punya suami. Jadi mama saya selalu berkata, bersyukur, terutama bersyukur karena Kristus menebus. Tidak berhenti sampai di situ. Mama saya sering kali ngajak ibu-ibu yang masak itu untuk ikut KW. Jadi mama saya itu dulu nyetirnya nggak terlalu bagus. Untungnya mobilnya juga nggak terlalu besar, mobilnya kayak angkot gitu, Suzuki Carry. Mama saya ngejemputin ibu-ibu satu persatu dari rumah ke rumah. Jarak tempuh rumah saya kayak Sidoarjo ke Arjuna sini. Karena rumah saya cukup di desa. Mama saya jemputin satu persatu ibu. Awalnya ngikut cuma 2 orang. Jadi 3. 5, sampai pernah mobil saya itu penuh sampai bisa ngangkut 10 orang karena agak desel-deselan terus pakai kursi kecil ya, dingklek gitu ya. Bayangkan,
nggak bisa pelayanan apa-apa. Jadi aser nggak bisa, nyanyi nggak bisa, pelayanan persembahan nggak bisa. Cuma bisa masak, itu sederhana. Ibu-ibu di sini semua bisa masak, bisa pasti. Paling nggak masak air bisa kan? Mama saya melakukan itu. Tapi dia di sana bukan cuma berbuat baik, bukan cuma melakukan itu, tapi juga menceritakan Kristus, memperkatakan Kristus, mengajak orang-orang datang ke gereja. Ibu-ibu, sekali lagi, perbuatan baik tidak harus yang besar, seperti Petrus membangkitkan Tabita. Tapi perbuatan baik juga bisa kecil, juga bisa membawa kepada Kristus, jika disertai dengan perkataan baik. Jadi judul khotbah hari ini tidak lengkap kalau hanya menabur kebaikan. Saya tambahin, dan menabur kabar baik. Menabur kebaikan dan menabur kabar baik. Perbuatan baik tidak ada gunanya, sia-sia kata pengkhotbah kalau tidak disertai dengan perkataan baik. Perkataan baik juga sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan baik. Seperti dua pendeta yang saya ceritakan tadi. Salah satunya, jadi Yesus mengajar kita bukan sekedar melakukan perbuatan baik, tapi juga memperkatakan kabar baik, memperkatakan berita tentang dia. Itu yang dilakukan Tabita. Dan Yesus ingin kita melakukannya. Yesus ingin kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi semakin serupa Kristus. Kalau kita lihat gambar itu gambar Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yang balik cuma 1. Dari 10 yang balik cuma 1. Dan dia disuruh oleh Yesus untuk memuliakan Allah. Sekali lagi perbuatan baik ujungnya harus kepada Allah. Jika tanpa perkataan baik, perbuatan baik tidak akan pernah berujung kepada Allah. Amin ibu-ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengajar kami sendiri untuk menabur kebaikan dan juga menabur kabar baik. Ajar kami semakin hari dapat menjadi semakin serupa Kristus sehingga kami dapat menabur kebaikan dan menabur kabar baik. Roh Kudus dalam terang tolong kami yang lemah dan terbatas ini sehingga kami dapat benar-benar menabur kebaikan dan menabur kabar baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi sepadan antara perkataan dan perbuatan kami, tidak berat sebelah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. KW Gracia. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Naikkan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan kalau pada sore hari ini
kami sudah bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji melalui puji-pujian kami juga berdoa, kami juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan Tabita, akan segala kebaikan yang Tabita tabur. Dan juga biarlah firman Tuhan ini akan membawa iman kami makin bertambah kuat di dalam Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada sore hari ini selanjutnya saya mau serahkan pada Kak Nora ya. Ada sedikit permainan ya. KW Gracia, Ceria di dalam Tuhan. gak seru ibu-ibu. Ulangi lagi, KW Gracia. Ceria di dalam Tuhan. Yes, nah kalau tadi menabur kebaikan. Saat ini KW Gracia mau menabur hadiah. Tapi saya mau mengucapkan dulu Happy Mother's Day ya buat semua ibu-ibu yang ada di sini. Nah, sebelum kita memulai game kita pada hari ini, saya minta yang di belakang maju semua ke depan. Yang di belakang maju semua. Jadi agak ke depan, duduknya agak dempet supaya nanti gamenya enak. Yuk, yang di depan majuan yuk. Boleh ya? Kita mau main game, yang di belakang majuan, mungkin AI Mekwe nggak apa-apa di situ, tapi yang lainnya boleh maju ke depan. Majuan dikit ya. Nah, aturannya gini ibu-ibu ya, ini saya ada spidol, saya ada satu spidol di sini. Nanti kita akan bersama-sama nyanyi, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan, dengan musik. Saya tidak akan menghadap ibu-ibu, karena nanti kalau saya menghadap ibu-ibu pada saat musik berhenti, nanti dipikirnya saya tidak adil gitu ya. Lah nanti yang kedapetan pas musik berhenti, maju. Lah pada saat maju itu saya ada pegang beberapa di sini. Nanti ibu-ibu ambil. Ibu-ibu harus mematuhi apa yang ada di sini ya. Nah setelah itu kalau bisa dapat hadiah gitu ya. Perintahnya macam-macam sih, saya enggak mau spoiler, saya enggak mau ngasih bocoran. Nanti kalau saya kasih bocoran nanti enggak surprise gitu ya. Oke ya. Saya mulai dari Bu Nana. Semua kita boleh naik satu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan ya. Kita sama-sama nyanyi ya. Ini jalan dari Bu Nana jalan ke AI ya, terus sampai ke belakang. Nanti saya akan kasih abang stop musik, tapi saya tidak akan lihat. Yuk kita nyanyi sama-sama, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Di wajahmu kemuliaan Raja, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Stop. Yuk maju yuk. Saya enggak tahu loh ya kalau pasti Cehani ya. Pakai Mike. Ya, Cehani pakai mic. Oh ini ada. Siap-siap nada. Ada. Kok ya ketepaan dia ya? Milih. Tapi sebelum dibuka saya mau nanya. Apa sih yang paling berarti, berkesan untuk Cehani menjadi seorang ibu? Apa ya? Ya
yang paling berkesan selama menjadi seorang ibu selain ya pasti merawat anak-anak, merawat suami. Apa yang paling menyukakan buat Teh Hani menjadi seorang ibu? Semuanya menyukakan sebetulnya, walaupun ada dukanya dan banyak mungkin dukanya juga. Tapi yang paling membahagiakan adalah ketika kita bisa melihat keluarga kita bahagia, anak-anak kita hidup dengan baik, takut akan Tuhan. Itu satu hal yang, itu kebanggaan buat kita gitu. Berarti kita bisa mendidik mereka, membawa mereka jadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya mungkin itu ya. Jadi bukan hanya menabur kebaikan kepada semua orang, tapi menabur kebaikan itu juga harus di keluarga juga ya ibu-ibu. Wah ini kok jadi nyambungnya ke Tabita ya. Yuk Cah Hani mau pilih yang mana nih? Oke, boleh bantu buka. Saya ada ini pulpen sih yang akan membantu untuk pencoblosan, penjojoan. Bahasanya. Saya enggak tahu penjojoan itu. Iki ora iso dicoblos iki piye iki? Kok apa? Sik. Yo bagi carane yo. Saya bantu saya. Ha iso. Angel iki. Iya ya apa? Ayo kita tolong Cek. Kegedean deh. Iya kedawan deh. Piye? Pakai ini. Iya. Ini coba iki. Iya. Lagi masanya kok pas ini kok. Lho, wis tak cilikno sih. Loh, Kak Isa Cek. Nggak boleh, harus. Oh bisa kok. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Yuk, monggo dibaca. Bisa. Nah, monggo dibaca. Sing banter Cek lek mbaca Cek. Saya berhasil ngerjain Ceh Hani hari ini. Menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku dengan mengganti gendang dan kecapi menjadi hem-hem. Menjadi mengganti gendang dan kecapi menjadi Jadi dengan gitu ya. Yuk. Yuk semua nyanyi. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan namanya. Dengan puji dengan ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih, dengan gendang dan kecapi. dengan ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mantap. Hadiahnya nanti ya. Sukses saya hari ini ngerjain Ceh Hani. Ya, kita mau lanjutkan lagi gamenya. Belum habis, masih ada hadiah yang lainnya lagi. Sekarang saya ganti lewat sini ya. Kita akan tetap nyanyikan apa tadi? Iya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk, 2, 3. Oh dari sana. Kau dengan kasih Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasih
Siapa ini? Ayo. Ah. Nanti hadiahnya dibagi 2. Waduh. Ya, oke. Ini mic-nya. Saya manggilnya AI. AI ya. Ya, iya. AI, apa sih selama perjalanan hidupnya AI menjadi seorang ibu? Pasti berat ya. Anak, suami gitu ya. Tapi pelajaran berharga apa yang menurut AI itu bisa mengubah diri AI sehingga AI itu bisa struggle, bisa kuat menjadi seorang ibu. Kan AI kan ada banyak nih, selama menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Udah nyala kayaknya. Halo? Oh belum. Oke, sip. Latar belakang saya bukan Kristen. Oh oke. Saya masuk ke Kristen karena diajak Kristen. Oh. Jadi saya baru ke KW itu baru mengenal Tuhan Yesus itu dari KW. Oh. Jadinya gimana ya? Semua itu saya jalanin dengan kekuatan sendiri, tapi akhirnya nggak kuat. Ya banyak masalah, memang satu rumah tangga pasti banyak masalah. Nah setelah waktu itu saya memang lagi ada problem, sehingga saya diajak Kristen, saya ikut. Nah setelah mendengar khotbah Pak Didi waktu itu yang khotbah, saya rasanya kena hati saya. Makanya saya terus ikut, asal KW ikut. Nah makanya saya tidak bisa melupakan KW. Nah, setelah saya mengerti, belajar pelan-pelan, ya satu-satunya yang bisa dipegang itu adalah Tuhan Yesus, itu aja. Suka duka semua kita harus berserah kepada Tuhan. Karena Dia yang mengerti kita. Masa depan kita adalah di tangan Dia. Makanya ya monggo kita harus percaya kepada Tuhan. Wah luar biasa ya, hidup KW Gracia, hidup AI Christine ya. Hidup Tuhan yang pasti. Saya ulangi lagi, KW Gracia. Kak kompak. KW Gracia. Yeah. AI boleh milih di antara 3, satu di antara 3. Kalau udah bisa saya udah bisa lakukan. Kalau bisa saya lakukan. Ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Mau diwakil nota AI, diwakil AI Christine. Nah, betul. Jadi hadiahnya nanti dibagi 2. Wah, ini angel ini. Wah, wis. Wah, angel. Adakah yang bisa menolong? Oh, bisa. AI. Sik gurung. Sono meneh se. Oh iya. AI boleh dibaca AI. Bisa baca tak? Kita saya bacakan. Ya, menyanyikan lagu apa itu? Menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku Nggak dengan bisa. mengganti kata Sorry. kekasih menjadi Saya enggak bisa nyanyi Ya, lagunya. Kalau lagunya bisa saya mau nyanyi, tapi Atau berhubung AI bisa lagu saya, apa? Oh ya enggak tahu. Duh. Pokoknya apa sing iso. Itu enggak bisa saya lagu Ayo. nih. Oh, ini aja. Ya, Lagu siapa? Ku kasih kau Nah, dengan itu bisa. kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ini aja. Ku kasihnya itu gantinya begini AI. Ya, jadi ku dengan kasih Tuhan. Gini, ku dengan kasih Tuhan. Ku dengan kasih Tuhan. Gitu ya, iya. Oke. Ya kata-katanya mungkin aku lali. Ya, tak bantu nyanyi wes Ya, Ai. Mas yo suara saya juga enggak bagus ya, Ai ya. Oke, yuk. Semua. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tak boleh nyanyi sama-sama ya. Ku
Pada saat Ai Christine pengumuman, wah hadiahnya enggak jadi dibagi 2 Ai Christine. Satu lagi ya, satu lagi, soalnya masih ada lagi hadiahnya. Tadi nyampainya, ya saya kembalikan lagi Ai. Oke, sekali lagi ya. Berharap enggak capek. Yuk Ai, yuk Ai. Semua. Siapa? Wah, mantap. Ya, yuk Lastri. Terima kasih. Bu Lastri, sebelum milih, ini saya sudah dibantu dengan rekan saya. Bu Lastri, apa ya? Saya sudah dengar sih beberapa perjalanan hidupnya Bu Lastri. Yang paling menyedihkan menjadi seorang ibu itu apa? Tapi sesuatu yang menyedihkan itu yang apa ya? Yang tetap membuat Bu Lastri itu kuat. Yang Bu Lastri pada saat Bu Lastri sedih, Bu Lastri masih tetap ingat Tuhan. Bu Lastri tetap sadar bahwa oh ya ada Tuhan. Apa sih, boleh nggak diceritain ke kita supaya itu juga bisa menguatkan kita semua yang ada di sini. Monggo. Iya, saya mengucap syukur ya kepada Tuhan bahwa saya ini mengikut Tuhan sudah 28 tahun ya, nggak terasa. Ya saya puji Tuhan karena ini kemurahan Tuhan bagi saya, ya, dan bagi anak-anak saya yang 2 ini tetap menjalani untuk hidup sama Tuhan ya. Yang satunya ini memang sudah mu'alaf ya, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berdoa untuk mendoakan anak saya yang Gloria itu, biar tetap ingat sama Tuhan. Dan untuk anak saya, biar setia juga, namanya Vin juga Rahel, tetap setia sama Tuhan. Dan untuk saya berterima kasih pada Tuhan, untuk suami saya sudah bertobat, sekarang untuk melayani Tuhan, dia sama teman-temannya banyak ya. Ya saya bersyukur dan puji Tuhan ya, biarpun tantangan dan cobaan banyak bagi saya tetap bersyukur mengikuti Tuhan. Biarpun keadaan apapun suka duka pun saya tetap berjalan dengan baik dan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Bersyukur ya Bu Lastri, ini orang yang sangat kuat ya. Kita juga kita semua juga support doa juga ya buat anak dari Bu Lastri ini ya. Yuk Bu Lastri, di depan saya tinggal 2 nih Bu Lastri. Bu Lastri boleh pilih. Mau yang mana nih? Kesini. Ya oke. Mbak Nora. Siap. Boleh dibaca. Bacanya keras-keras boleh. Apa tuh? Menyanyikan lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan dengan menghilangkan kata ku. Nah, ya apa ya? Titik. Pokoknya kunya hilang. Oh gitu ya. Ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan itu. Ya, kunya hilang kunya ya. hilang. Pokoknya kunya hilang. Kunya tidak boleh diucapkan, oke? Siap ya? Iya. Monggo. Kasihiku dengan kasih Tuhan. Ya, yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
lagi. Balik lagi. Ayo lagi sembuh. Minta tolong sembuh. Ayo udah boleh pakai ibu loh. Ayo. Kasihi dengan kasih Tuhan, kasihi dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lastri. Terima kasih AI Jiusa. Terima kasih juga tadi siapa? Cehani. Hadiahnya nanti langsung sama AI Christine ya. Dah, gitu aja. Saya kembalikan kepada Celisa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi. KW Gracia. Mantap. Oh, oke. Yang dapat hadiah tadi boleh maju. Yuk, ada Cehani, ada AI Jusa, ada Bu Lastri, monggo maju. Cecinme boleh di potro. Ya. Saya difoto dulu, Ai. Potro. Ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu ya. KW Gracia. Mantap. Selamat petang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita pertama kali mengadakan onsite, bukan hybrid, ya. Jadi bagi ibu-ibu yang di rumah, maaf ya, sore hari ini kita tidak dapat live hybrid, ya. Jadi besok pagi, hari Rabu, ibu-ibu bisa melihat di YouTube untuk mengikuti persekutuannya, ya. Jadi kami memohon untuk ibu-ibu supaya rajin datang ke gereja kita untuk bersekutu bersama secara live, ya. Jadi bisa bertemu muka. Jadi kita bersekutu ini ya memang bersekutu, bukan di rumah masing-masing, ya. Bersekutu secara online itu beda dengan bersekutu secara onsite. Ya, bisa merasakan ya ibu-ibu ya, nikmatnya bersekutu secara onsite. Ya, itu yang pengurus inginkan karena kita pandemi sudah berkurang. Ya mudah-mudahan pandemi makin hari benar makin hilang ya, tidak ada pandemi lagi, kita bersekutu seperti beberapa tahun yang lalu kita bersekutu dalam persekutuan Komisi Wanita Gracia, ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih tadi sudah disampaikan sama Ibu Lisa kepada Pak Daniel. Terima kasih untuk berkat yang telah disampaikannya. Juga untuk pemimpin pujian Ibu Lisa, juga untuk singer Ibu Pensan, juga untuk pianis Semu Silas, juga untuk multimedia Saudari Feve, Saudari Rini, dan Saudari Jaki. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya dalam Komisi Wanita Gracia.
Untuk minggu depan, yaitu tanggal 17 Mei, pembicaranya yaitu penginjil Alex Kanesa. Ya, penginjil Alex Kanesa ini berada di GKKA Makassar ya, karena kita sudah menghubungi beberapa waktu yang lalu, jadi tetap kita adakan, tetap kita meminta dia untuk khotbah, tapi secara online kita dapat melihatnya di layar, ya. Kita tetap bersekutu onsite seperti sekarang ini, tapi pembicaranya online, ya. Dengan pemimpin pujian yaitu Ibu Hani. Nats Alkitab yaitu diambil dari Mazmur nomor 88 pasal 1 sampai 18. Untuk doa puasa Jumat ketiga yaitu tanggal 20 bulan Mei dengan pembicara yaitu Pendeta Debbie Flora. Tempatnya di Arjuna 71. Jadi masih 2 minggu lagi. Bagi ibu-ibu yang ingin mengambil bagian dalam doa puasa ini bisa menghubungi Ibu Rosi atau salah satu dari pengurus komisi wanita juga bisa, ya. Karena sekarang masih belum ada yang mengambil. Silakan bila ingin mengambilnya. Ya. Ya. Saya ingatkan lagi bagi ibu-ibu yang hadir di sini tidak perlu lagi untuk absen di list grup Gracia Ceria karena Merhati sudah mengabsennya. Tapi bagi ibu-ibu yang besok mengikuti online, mohon untuk tetap mengisi daftar hadir. Itu untuk memudahkan kami pengurus untuk mengevaluasi lagi. Dan nanti setelah selesai acara persekutuan, ibu-ibu bisa mengambil bingkisan di belakang, yaitu berupa snack, itu dari pengurus, karena bertepatan dengan Hari Ibu, jadi kami memberikan snack. Juga ada snack dari Saudari Siung. Terima kasih untuk pemberiannya. Sekian pengumuman, terima kasih. Baiklah, kita akan menutup persekutuan pada sore hari ini. Saya minta ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu Segala Puji, Hormat juga Syukur. Ku naikkan bagimu
kita satu sekali lagi dalam doa. Allah yang baik, kami sungguh bersyukur kami bisa belajar bagaimana kami menabur kebaikan dari Tabita. Dan terutama kami belajar bagaimana kami menabur kebaikan dan berbuat kabar baik dari Kristus Putramu yang telah mau mati dan bangkit bagi kami. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam terang, sehingga dalam kehidupan kami benar-benar menabur kebaikan dan menabur kabar baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Silakan duduk.